Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Inovasi Pemuda Muslim. Sebuah ruang diskusi yang menghadirkan gagasan, inspirasi, dan kontribusi nyata dari generasi muda Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Saya Muhammad Askia dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang menarik untuk kita bahas. Karena beliau ini aktif di dalam organisasi kepemimpinan dan juga sosial gitu, gerakan sosial. Sudah bersama kita Himawan Aditya atau biasa dipanggil Mawan. Beliau adalah mahasiswa hukum tata negara, saat ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda periode 2026, sekaligus Ketua Yayasan Gerak Muda Selaras Indonesia di tahun periode 2024. Selain itu, juga aktif di berbagai organisasi eksternal seperti IPNU, PMII, dan lainnya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mawan. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Gimana nih, lancar aja kegiatan-kegiatan akhir hari ini? Alhamdulillah lancar. Ya sedikit ada banyak perihal lain lah, tapi lancar lah sejauh ini. Oke, nah untuk mengawali perbincangan kita di episode kali ini, kita bakal mulai dari yang ringan-ringan dulu nih. Siap. Oke. Silakan host kita luar biasa ini kan. Siap. Nah, gimana sih sebenarnya cerita awalnya nih sampai bisa aktif di dalam organisasi atau kepemimpinan tuh sudah sejauh ini gitu? Oke, jadi terima kasih sebelumnya ya Mas Askia, host kita luar biasa ini. Jadi kalau ditanya sejak kapan mulai aktif berorganisasi, itu sebetulnya saya dari mulai SMP. SMP. Sebagai? Dulu aktif di OSIS. OSIS. Karena dulu saya madrasah jadi di MTS lah bahasanya. Oke, di MTS. Di OSIS MTS di Samarinda waktu itu. Lalu kemudian aktif ditekuni dan juga didalami dalam segi manajemen, dalam segi komunikasi kepada sesama. Jadi terbiasa dan sudah mulai beradaptasi dengan bahasanya, dengan kultur yang ada, sehingga lanjut di SMA. Waktu itu di Madrasah Aliyah. Lalu ya sampai saat ini pun di perkuliahan juga melanjutkan dan juga meneruskan apa yang sudah pernah dilalui pada sebelum-sebelumnya. Oke, nah tadi kan dimulai dari OSIS pada saat MTS atau Betul. SMP. Nah itu memulainya tuh dari struktur apa dulu nih? Anggota biasa dulu kah? Atau sudah mulai ke ranah yang tinggi gitu? Ya, yang pasti kita berproses ya. Iya, betul. Dari dasar, dari bawah. Yang dulu itu kita mulai dari anggota. Yang kala itu yang ya bener-bener lah kita dari kelas 1, kelas 2 SMP ikut kakak kelas, diarahkan kakak kelas, lalu kemudian itu perlahan dilatih buat bisa lebih berani untuk tampil, untuk bersuara, berargumentasi dan segala macam. Lalu kemudian ya mencobalah pada kala itu untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS. Mencalonkan. Betul. Ketua OSIS. Oke. Ya alhamdulillah waktu itu terpilih dan diamanahkan sebagai ketua OSIS. Dan ya selanjutnya ketika di SMA pun juga demikian. Nah, jadi di SMA juga jadi ketua OSIS juga? Betul, tapi juga tetap berproses dari awal kan kita. Iya, dari dasar dilatih dan segala macam. Ya sampai juga ada inisiatif buat kita bisa mencalonkan diri sebagai ketua OSIS juga. Karena pada dasarnya kan setiap kita masuk organisasi pasti nggak bisa langsung jadi ketua. Betul. Harus jadi anggota dulu, junior dulu. Sepakat, cocok itu. Nah, masuk organisasi ini itu pada awalnya memang ketertarikan atau sekedar kayak udah masuk nih, tapi kayak mau nggak mau deh dilanjutin gitu. Nah itu gimana? Sebetulnya dulu uniknya kalau dibilang punya semangat dan passion di organisasi itu belum ada sepertinya. Belum ada. Waktu itu. Tapi yang jadi satu motif dari saya itu kebetulan gini. Waktu itu saya melihat kakak kelas nih. Kakak kelas yang kemudian itu ya berani untuk
tampil, berani untuk mengelola suatu kegiatan yang itu kemudian bisa banyak berinteraksi dengan banyak pihak. Nah itu yang kemudian kayak kita ini harusnya juga bisa begitu nggak sih dalam diri saya waktu itu. Muncul rasa itu. Muncul rasa ingin tahu dan apa ya, semangat untuk kita, oh kayaknya kita bisa deh belajar pelan-pelan begitu. Nah itulah yang kemudian jadi hal yang tersendiri lah. Ketertarikan jadi hal yang jadi rasanya oke nih, coba kita coba sama-sama gitu loh. Oke, nah Begitu. tapi kalau diingat-ingat ada nggak satu momen yang kayak terlintas aja gitu kayak, oh ternyata ini loh yang pengen aku tekuni gitu. Ada Pas kapan? Ada banget. Itu saya rasa pas sudah waktu SMA. Oh SMA? Iya. Jadi bukan pas jadi ketua OSIS yang MTS? Bukan. Jadi kenapa saya bilang waktu SMA? Karena mungkin merasakan gimana ya, anggapannya secara pola pikir, Ya. secara keterbiasaan dengan bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik orang kan berbeda ya. Beda. Karena dalam segi usia dan juga tingkatan sekolah itu banyak berkembang lah. Ranahnya lebih besar lagi. Betul. Jadi kalau ditanya begitu, saya rasa kayaknya memang bidang saya lebih ke organisasi, lebih bersosial, lebih baik berinteraksi dengan kawan-kawan di luar sana gitu. Itu sih, Jadi pas di waktu SMA. SMA itu. Betul. Jadi pas MTS masih mencoba-coba nih. Betul. Masih mencari. Masih sedikit adaptasi, masih menyocokkan dan ya masih cari-cari diri lah. Betul. Gitu. Jadi SMA sudah mulai memantapkan diri lah. Betul. Oke, nah kita masuk ke topik utama nih. Oke, siap. Banyak orang, kata-kata orang yang kita dengar, inovasi itu kayak teknologi yang canggih gitu. Nah, tapi kan sebenarnya inovasi itu kan hal yang sederhana. Oke, betul. Nah, menurut Himawan nih, sesederhana apa sih inovasi itu sebetulnya? Kalau dari pandangan saya, inovasi itu sebetulnya lebih ke arah kita bisa menggagas suatu hal yang itu sebetulnya memang sudah ada nih. Betul. Bisa sudah ada, tapi kita bisa memperbaharui atau juga bisa lebih merelevansikan dengan zaman sekarang. Sesuai dengan kebutuhan dalam segi apa yang kita perlukan. Nah, itu yang kemudian kita bisa menginovasikan dengan hal yang bisa lebih baru, lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi sesama. Jadi istilahnya beradaptasi dengan kemajuan zaman lah ya. Betul, relevan dengan kemajuan saat ini. Oke, nah kalau di organisasi yang terutama yang sedang dijalani ya, inovasi itu biasanya muncul dari mana nih? Kan biasanya bisa dari diri sendiri, atau dari tim, atau justru dari masalah-masalah yang muncul dari bahasanya itu keresahan diri gitu. Nah, biasanya muncul dari mana nih inovasi itu muncul? Kalau dari saya pribadi ya, itu muncul dari keresahan diri sendiri. Keresahan diri sendiri. Ketika melihat sesuatu hal yang dirasa, ini kayaknya nggak sesuai nih dengan pandangan saya pribadi. Betul. Nah, baru yang kemudian itu, kayaknya kita harus coba sedikit ubah, sedikit improve, sedikit manage supaya lebih sesuai dan dirasa itu lebih cocok lah. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, cuman kita juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Jadi dari pandangan saya itu lebih tepatnya ya berangkat dari keresahan diri sendiri yang kemudian itu berubah menjadi gagasan yang kemudian menjadi aksi untuk kita bisa lakukan di lingkungan sekitar. Oke, menarik banget nih. Begitu. Oke, jadi dari keresahan diri sendiri, Betul. barulah muncul gagasan-gagasan yang bakal dilakukan gitu. Betul. Oke. Nah, pernah nggak sih sebagai orang yang terjun di dunia organisasi atau kepemimpinan itu membuat sesuatu yang kalau kita pikir tuh kayak, wah ini udah ngubah banget nih, gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira pernah nggak kejadian kayak gitu? Terus kalau semisal pernah, apa kejadiannya? Sebetulnya kalau dari pandangan saya itu lebih banyak ketika mungkin momennya di acara ya mungkin ya. Acara event. Saat berkegiatan ya, betul di event. Ya mungkin ada beberapa event yang pernah ditangani sebelum saya atau yang
senior-senior yang mungkin pernah berkegiatan seperti demikian. Cuman mungkin ada sedikit yang kita perlu evaluasi. Ya. Nah itulah yang kemudian coba dalam diri saya ini berpikir nih, kira-kira hal apa yang kira-kira perlu dievaluasi, perlu diperbaiki dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan bisa lebih baik lah daripada sebelumnya. Nah itulah yang kemudian kalau dari pandangan saya lebih banyak ketika ditemukan itu pas kegiatan ataupun berevent lah. Berarti berasa perubahannya itu ketika melakukan acara itu sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Misal dalam segi manajemen waktu, atau dalam segi manajemen kepanitiaan, atau mungkin ya dalam segi apa ya, kebijakan strategis lah kalau kita bisa bahas. Betul. Dalam segi strategis, taktis dan juga operasional lah yang kita secara ini ubah dan evaluasi secara baik dan maksimal untuk kedepannya. Boleh nggak dikasih tahu rahasianya nih? Rahasianya supaya kita bisa berpikir inovatif. Oke. Kan terkadang orang-orang itu melihat masalah, tapi mereka cuma mengikut alur saja. Jadi apa yang dibuat oleh senior sebelumnya itu yang mereka akan lakukan kembali. Nah, tapi kan cuma sedikit orang yang berpikir bahwa oh kita harus ngubah nih apa hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Betul. Baru kita lakukan di generasi kita. Nah, bagaimana yang rahasianya supaya bisa mempunyai pikiran inovatif seperti itu? Ya, yang jelas tadi kan kalau kita sempat disinggung tuh, kalau dari saya pribadi tuh melihat dari keresahan yang ada dulu kan. Betul. Berangkat dari keresahan yang di depan mata, yang kemudian coba kita rembukan nih dengan kawan-kawan ataupun dengan ya internal kita lah yang berorganisasi kan. Dalam artian kita menyatukan pandangan, menyatukan persepsi dan perspektif nih. Kira-kira hal apa sih yang sebetulnya menjadi persoalan, lalu bisa kita evaluasi dan jadikan perubahan yang nyata untuk lebih baik ke depannya kan. Lalu setelah ada orientasi yang sama dan serupa, itulah yang coba kita pelan-pelan sebagai garis besar atau grand design dalam kita mengelola organisasi atau kegiatan supaya lebih baik. Dan itu nanti pastinya bakal lebih spesifik tuh, bakal lebih mecah. Dalam artian nanti dalam segi program, dalam segi timeline waktu, dalam segi job desk dan segala macam. Nah itulah yang kemudian kalau dari pandangan saya lebih ke orientasi awal sih. Bagaimana kita bisa mengajak kawan-kawan dan juga sedikit banyaknya menyamakan persepsi lah supaya kita bisa sama-sama mengubah hal yang mungkin dulu belum baik jadi lebih baik untuk kedepannya. Berarti lebih ke kerja tim yang dimaksimalkan. Betul, kerja tim. Dengan pandangan yang sama. Betul. Alhasil itu bisa menghasilkan suatu produk yang lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Oke, bagus sekali ya. Nah, kalau kita ngomongin proses tadi ya. Ya. Nah, pasti proses itu nggak selamanya mulus. Ya. Pasti ada yang namanya tantangan. Ya. Nah, selama aktif nih di organisasi, tantangan apa yang paling berat gitu yang pernah dihadapi? Sebetulnya mungkin lumrah kita bisa temui ya, bahkan mungkin kita nggak sadari. Sedikit banyaknya ketika kita berbeda pandangan dengan sahabat kita, kerabat kita, atau saudara kita dalam organisasi. Berbeda pandangan itulah yang jadi ya tantangan lah. Gimana kita bisa dalam artian yaitu kita bisa merangkul mereka, membauri mereka, serta bisa lebih melebur kepada mereka supaya yang kemudian kalau ada masalah atau tantangan kita bisa sama-sama hadapi. Lalu yang kedua mungkin dalam segi ini sih kadang motivasi dan juga gairah lah atau semangat kita lah. Ya kita sama-sama manusia wajar aja kan, kadang ada naik turun, ada semangat, ada memang lagi low semangatnya. Jadi down. Betul. Jadi otomatis kadang selain dengan ke arah perbedaan pandangan dalam segi organisasi, lebih kepada diri sendiri sih. Kita bisa membangkitkan semangat kita sendiri untuk kita bisa terus jalan ke depan tanpa harus berhenti, tanpa harus nge-stuck dalam satu lingkaran tertentu. Menarik banget sih. Jadi masalah yang paling berat itu ada di internal dan eksternal ya. Betul. Nah, tapi mengenai perbedaan pendapat nih. Ini kan salah satu hal yang memicu munculnya pendapat-pendapat baru. Betul. Munculnya ide-ide baru. Ya.
Nah, gimana caranya ngatasin perbedaan pendapat ini, Heeh. tapi dengan ujung atau output Mm-mm. yang bagus gitu? Karena banyak sekali kita lihat organisasi di luar itu, Mm-mm. ketika mereka berbeda pendapat, ada saja senior yang entah itu senior atau oknum ya, Oke. itu yang menghalalkan segala cara agar pendapatnya itu dipakai gitu. Oke. Jadi tidak secara organisasi gitu. Mm-mm. Nah, itu gimana pandangannya? Kalau dari pandangan saya ya, jadi ada saatnya kita harus anggapannya gaspol lah, Oke. harus apa ya, maju terus dan kekeh dengan pandangan kita, dengan pegangan kita. Tapi ada saatnya kita harus soft, dalam artian harus bisa menyesuaikan tensi, menurunkan egosentris kita dalam organisasi supaya yaitu secara keseimbangan dan juga komunikasi nggak selalu bentrok gitu. Betul. Jadi ya itu kembali dalam kontrol emosional kita lah. Apalagi sebagai pemimpin kan harusnya bisa manajemen konflik itu sendiri dalam suatu internal. Yaitu ada saatnya kita memang kuat dengan pandangan kita, cuman harus juga dikuatkan dengan argumentasinya. Betul, Pak. Tapi juga harus ada kita bisa memahami dan juga mendengarkan ya pihak-pihak yang memang perlu didengar gitu loh. Itu sih kalau dari pandangan saya pribadi. Pastinya kan kalau kita berbeda pendapat Ya. dan kita lagi punya satu visi yang kita pengen tuju, Oke. pastinya ketika kita sedang istilahnya gaspol tadi ya. Ya. Gaspol tadi ada saja orang-orang yang berbeda pendapat ini Mm-mm. mengeluhkan keputusan itu. Oke. Nah, itu gimana mengatasinya? Apakah kayak kita biarkan saja Mm-mm. atau gimana, diberi pengertian gitu kah atau gimana? Sebenarnya simpel. Dilihat ada dalam segi kemaslahatan dan juga mudorotnya lah. Oke, bagus. Kalau kita memiliki keputusan, sekiranya pun kawan-kawan itu sepakat dan melihat dalam segi plus minus bagaimana, lalu kemudian output dan inputnya bagaimana, dan itu kemudian dilihat nih sisi positifnya lebih banyak, baiknya lebih banyak, yaitu otomatis ketika ada pihak-pihak yang mungkin tidak terima Iya. ataupun masih merasa kekeh dengan pendiriannya ya, yaitu ya saya rasa itu hal yang wajar lah dalam organisasi, karena kan pasti ada pihak pro kontra. Betul. Tapi yang jelas kita melihat substansi apa yang kita kerjakan itu baik apa enggak untuk kemaslahatan gitu loh. Betul. Kalau dilihat itu baik untuk kemaslahatan dan lebih banyak positifnya, silahkan kita gas terus tanpa harus melihat yang sekiranya itu mungkin sedikit mendistract kita dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, Begitu. dari semua tantangan tadi, Mm-mm. ada nggak pelajaran penting yang sampai sekarang itu masih dipegang gitu dari hal-hal yang tadi? Kalau dari saya sih hal-hal yang dapat dipelajari dan bisa diambil dalam pandangan saya ya tadi lebih kontrol emosional Kontrol emosional. dan paham di mana kita dapat bersikap, dalam artian bersikap untuk kita bersuara ataupun bisa diam. Oke. Karena ya bukan berarti setiap bersuara itu baik, tapi juga bukan berarti diam itu juga baik. Jadi ada saatnya kita harus tahu dan paham momentum nih, kapan kita bersuara dan kapan kita harus diam atau menyimak apa yang dirasakan kawan-kawan, yang kemudian itu nanti kita coba adopsi menjadi suatu kebijakan yang baik dan maslahat untuk kebersamaan. Berarti diam itu bukan selalu emas. Betul. Jadi ada terkadang waktu-waktu yang memerlukan bersuara. Betul. Jadi ya itu lebih kembali ke kontrol emosi kita aja supaya nggak mudah terpancing, nggak mudah terdistract dengan ya macam-macam noise lah di luar sana yang mungkin mengganggu ataupun ya bahasanya ya sedikit ya tadi Noise. pokoknya gitulah mengganggu lah pokoknya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Iya. boleh diminum dulu, boleh diminum Oke. dulu. Santai dulu kita. Siap, Mas Host Askia. Oke. Nah, ini menarik banget nih. Mm-mm. Sebagai seorang yang punya peran penting nih di organisasi, menurut Himawan nih, Oke. sebagai pemimpin, itu sebenarnya gimana sih cara menjadi leadership? Nah, Oke. leadership yang baik gitu. Leader yang baik. Ya sebetulnya kalau secara teori banyak banget lah. Karena kan banyak tipe-tipe leadership itu sendiri. Betul. Nah, cuman kembali lagi tipikal kita ini lebih cocok kemana dan lebih condong kemana. Oke. Dalam artian
Ya silakanlah, mungkin kita punya apa ya, figur yang jadi motivasi kita, jadi dorongan kita buat selalu berproses. Cuman kembali ke diri kita ini, bagaimana kita bisa menyesuaikan. Pada dasarnya kita kembali ke bagaimana tipikal diri kita. Kalau ditanya itu bagaimana untuk leadership yang baik, yang jelas itu yang senantiasa bisa merangkul dan berbaur kepada sesama. Tanpa harus membeda-bedakan, tanpa harus mengkotak-kotakan golongan, yang itu sehingga memunculkan suatu hal-hal yang dirasa sedikit terkesan tidak baik lah kalau ada hal yang sekiranya ada mengkotak-kotakan begitu. Berarti sebagai leader harusnya kita mengayomi lah. Betul, mengayomi para anggota-anggota. Betul. Nah, karena kan kita biasa sempat lihat tuh, ketika seorang yang awalnya anggota itu naik menjadi ketua, menjadi leader, itu pasti ada hal-hal yang mereka rasakan gitu. Kayak kalau di istilah entertainment, itu entertainment. Kayak star syndrome. Nah, itu kan kalau orang-orang yang baru naik nih, pasti dia merasakan sesuatu yang kayak, oh, aku jadi pemimpin nih, jadi leader nih, berarti bisa ngatasin ini, tanpa memperdulikan atau mengayomi anggota-anggotanya. Nah, bagaimana ketika Anda melihat leader-leader yang seperti itu? Nah, bagaimana pandangannya? Simpel tadi, ini ada kembali ke awal tadi ya, saat kita berproses, ingat di mana dulu kita berproses. Maksudnya ya silakanlah, mungkin kita merasa bangga dengan pencapaian kita, cuman jangan lupa kita pernah berproses dari dasar, yaitu kita tahu susah payahnya bagaimana, susah senang bagaimana, dan kerja kerasnya bagaimana, yang kemudian kita pun juga saling membutuhkan satu sama lain gitu loh. Jadi ketika sudah di atas, sudah merasa itu punya pencapaian dan kekuasaan, ya tetaplah kita melihat ke bawah, tetap membumi, tetap melebur terhadap sesama juga. Berarti jangan lupakan pernah jadi bawahan, pernah jadi anggota. Betul, gitu. kita pernah dari dasar lah kita berproses kan, ditempai bagaimana. Betul. Bagus banget. Nah, pernah nggak sih ngalamin momen sulit sebagai pemimpin nih? Sebagai pemimpin misalnya harus mengambil keputusan yang berat. Pernah sebetulnya, dan itu mungkin sangat-sangat sering kalau dalam pandangan saya. Apalagi ketika kita berproses dalam organisasi ya, ada beberapa momentum yang sekiranya itu dirasa berat banget dalam melangkah dan ngambil kebijakan. Ya pada dasarnya kalau dari saya pribadi ya itu tetap berpikir jernih dan tetap melihat jangka panjang bagaimana, tetap melihat plus minusnya. Ya kalau kita bahasa organisasi itu ada namanya analisis SWOT lah. Analisis SWOT-nya bagaimana, yang kita bisa lihat kelebihan, kelemahan, peluang, ancaman itu bagaimana. Betul. Itulah yang kemudian kita bisa sama-sama lihat bagaimana kebijakan yang kita ambil itu bisa tepat dan cepat untuk kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari yang lainnya. Nah, pernah nggak mengalami sebuah dilema memilih? Nah, semisal ada kasus A dan B. Nah, solusinya itu hanya ada dua saja. Tapi di antara dua ini sama-sama beresiko. Nah, gimana cara menghadapi itu? Ya kembali tadi yang saya bilang kan, lihat resiko yang paling minim lah. Resiko yang paling minim. Paling minim itu. Nah, yang jelas ketika kita bisa mengambil resiko yang paling minim, ya resiko yang mungkin ada di belakang-belakangnya sekiranya itu tidak mendominasikan resiko yang lain, ya kita rasa itulah yang harus berani kita ambil untuk keputusan dan kebijakan. Harus tegas di situ. Harus tegas juga di situ kita ambil keputusan yang sebagai pemimpin kan. Betul. Nah, sekarang nih kita kan sudah masuk di era digital. Betul. Nah, semua serba era cepat, digital. Serba instan. Menurut Anda sebagai pemimpin, pemuda Muslim hari ini itu lagi ada di fase menguntungkan atau malah lagi di fase yang kayak banyak keruginya nih pemuda Muslim pada saat ini? Kalau dibilang rugi mungkin nggak bisa kita klaim begitu ya, tapi lebih ke arah banyak tantangannya lah.
Banyak tantangan. Ya karena kita sama-sama tahu kan masifnya digitalisasi ini dalam segi konten, dalam segi berita, dalam segi apapun itulah yang sekiranya postingan, itulah yang mungkin jadi tantangan lah kita bisa lebih memfilter lah sebagai pemuda muslim saat ini, begitu. Berarti dengan adanya tantangan tadi itu bisa menjadi keuntungan bagi pemuda muslim ini. Betul, jika kita bisa ambil kesempatan yang baik ya silakan. Oke. Nah, apa nih yang perlu dibenahi oleh pemuda-pemuda muslim ini soal dalam lingkup organisasi tadi, kepemimpinan. Oke. Nah, gimana, apa yang perlu dibenahi dulu sebelum mereka bisa mengikuti jejak gitu? Ini disclaimer ya, ini saya nanti dikira menggurui, jadi nanti ini bahasanya dalam segi pandangan saya aja, nggak yang mengklaim ataupun menjudge suatu kelompok ataupun ya sekarang lah gimana itu kondisinya kan. Menurut pribadi. Menurut pribadi aja. Iya. Kalau dari pandangan saya pun paling dasar adalah manajemen waktu ibadah sih. Manajemen waktu ibadah. Iya. Saat kita berkegiatan mungkin ada beberapa momen yang harusnya yang diutamakan ibadah, ya silakan ibadah dulu aja gitu loh. Nah, itu sih paling biasanya isoma ya. Ya, isoma itulah. Jadi ada beberapa waktu yang harusnya kita senggangkan untuk khusus kawan-kawan beribadah, ya silakan kita berikan kewenangan dan hak untuk beribadah. Berarti jangan sampai acara yang dibuat itu mengganggu ibadah-ibadah. Betul. Tapi ini disclaimer ya, ini nanti dikira oh iya, kita betul. juga bukan manusia paling baik lah. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Oke, berarti paling awal banget tuh iman kita dulu lah. Iya, agama dulu yang dibaikin. Baru ketika masuk ke dalam organisasi bisa menyesuaikan. Betul. Oke, nah terakhir nih ya, Oke. Boleh kasih satu pesan Oke. ke para audiens penonton, sederhana aja, tapi ngena gitu buat pemuda muslim. Boleh, silakan. Kalau dari saya ini sebetulnya yang selalu tertanam dan selalu tertancap dalam pikiran saya, memang puncak gunung itu sangat menggiurkan bagi sebuah pemimpin, tapi lembah itu yang mendewasakannya. Jadi ketika kita berproses, memang puncak yang tinggi itu sangat-sangat menggoda ya, dalam segi mungkin pencapaian, eksistensi, dan ya exposure dari masyarakat ataupun dari lingkungan sekitar. Tapi lihatlah ke bawah, ketika kita masih di lembah, kita masih berproses, itulah hal yang mendewasakan kita. Hal yang kita bisa dapat banyak pelajaran untuk kita bisa sama-sama bijak dalam bersikap dan dalam memimpin suatu organisasi ataupun dalam suatu diri kita sendirilah yang kita sama-sama tahu. Begitu. Oke, menarik banget ya obrolan kita pada hari ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa inovasi itu bukan soal teknologi, bukan soal pencapaian teknologi yang tinggi, tapi soal cara berpikir, cara bergerak, dan bagaimana kita itu memberi dampak. Nah, terima kasih banyak Mawan. Siap, sama-sama. Sudah berbagi cerita dan insight-nya pada hari ini. Sama-sama, terima kasih dan kembali. Untuk teman-teman yang mendengarkan, semoga obrolan pada episode kali ini bisa membawa dampak besar bagi teman-teman semua. Oke, saya Muhammad Taskia dan Himawan Aditya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap.